Sekarang kita akan mempelajari bagaimana domain yang mengalami atau yang dioperasikan dalam bentuk aljabar pada fungsi. Misalkan bagaimana domain yang dijumlahkan, dikurangi, ya. Bagaimana domain yang dijumlahkan, dikurangi, dikali, dan dibagi. Nah, itu tentunya akan mengalami perubahan, ya. Nah, yang pertama kita tadi punya fungsi fx dan gx, ya. Untuk fx-nya sendiri x kuadrat min 4, gx-nya x plus 6. Nah, itu kan. Nah, misalkan kita ambil domainnya itu domain untuk fungsi f yang gampang aja ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Dan domain untuk G misalkan 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya. Nah, tadi kita sudah menjumlahkan fungsi F dan fungsi G. Ya, kita tadi sudah menjumlahkan. Hasilnya berapa? Coba kita cek dulu. Sedikit lupa. Ya, hasil penjumlahannya itu x kuadrat, ya, hasil penjumlahannya tadi berapa? Hasil penjumlahan f plus g tadi, x itu berapa hasilnya? X kuadrat plus 2, plus x plus 2. Nah, itu kan. Nah, kita tahu bahwa dua fungsi yang dijumlahkan akan menjadi fungsi yang baru. Misalkan kita sebut saja ini EF G H misalkan ya. Nah, hasil ini itu kita sebut saja HX. HX ini x kuadrat plus x plus 2, ya. Ini penamaan fungsi saja yang berbeda. Ya. Nah, bagaimana untuk domain untuk fungsi H ini? Ya, kode F sih. Bagaimana untuk domain untuk fungsi H ini? Ya, nah harus hati-hati. Kita nggak bisa memasukkan satu. Ya, misalkan kita nggak bisa memasukkan satu karena di dalam fungsi G dia tidak akan menjadi terdefinisi. Ya, satu nggak ada di G. Ya, itu nggak bisa. Itu nggak bisa, ya, nggak bisa dimasukkan. Satu ini nggak bisa. Terus misalkan kita ambil fungsi yang lain, misalkan 6 atau 7 atau 8. Nah, itu pun sama, dia tidak akan menjadi tidak terdefinisi pada fungsi f karena di f itu nggak ada angka 6, nggak ada anggota 6 di sini. Ini pun nggak bisa. Nah, lalu kesimpulannya bagaimana? Nah, yang paling memungkinkan di sini, coba kalian lihat daerah asal yang sama di sini, yang ada pada kedua fungsi, yaitu 3, 4, 5. Nah, ini juga sama ya, 3, 4, dan 5. Nah, di sini berarti domain untuk fungsi H itu hanya 3, 4, dan 5. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulannya untuk DF, ya, dijumlahkan dengan DG, ya, itu akan menjadi DH. Nah, di mana DH dan DH ini domain yang beririsan antara domain F, ya, yang beririsan dengan domain G. Itu ya, DH seperti itu. Oke. Akan menjadi daerah asal yang baru yang beririsan antara domain di F dan di G. Ya. Sebetulnya sama dengan untuk pengurangan pun sama dengan penjumlahan. Ya, perkalian sama dengan penjumlahan, pembagian sama dengan penjumlahan. Jadi ini untuk perkalian ya.
Nah, untuk pengurangannya, misalkan DF dikurangi dengan DG, DG akan menjadi DH, yang mana untuk DH ini anggota